Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Sinta Indriani. Di sini, rumahmu terbangun. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi teman-teman semuanya, tujuan aku membuat video ini karena memang banyak sekali teman-teman kita yang sudah lulus SMA itu berpikir bahwa oh, kalau misal udah lulus itu, lulus SMA maupun SMK itu langsung kerja aja. Dan apa yang terjadi teman-teman semuanya, sepengalaman aku ketika sudah lulus SMA, itu aku mencari kerja itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan dan entah itu dari skill, CV, pengalaman dan juga yang lainnya. So di sini aku mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya, mau berbagi pengalaman terhadap kalian terkait pengalaman aku yang perlu aku siapkan. Oke teman-teman semuanya, masuk ke hal-hal yang perlu disiapkan ketika kita mau memilih dunia pekerjaan. Yang pertama adalah tujuan. Ini sangat penting sekali. Sebelum kita masuk ke dunia kerja, kita harus tahu kenapa kita harus kerja. Selain niat kita, tujuan kita untuk mencari uang, juga selipkan niat kita untuk beribadah, itu untuk memperlancar rezeki kita, untuk memperlancar ketika kita mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan usahain selain tujuan untuk mencari uang juga, kita harus niatkan juga kerja ini sambil belajar dari pengalaman dan mengembangkan skill-skill yang nantinya akan membentuk kita. Yang kedua adalah mempersiapkan mental. Ini penting juga ya teman-teman semuanya, karena teman-teman di dunia kerja itu kita tidak bekerja sendirian, kita bekerja bersama rekan-rekan yang lain, ada atasan dan hal yang lainnya. Dan itu akan melatih mental kita ketika atasannya misalkan galak atau kurang ramah, dan itu harus kita siapkan juga. Dan teman-teman yang di dunia kerja juga ada beberapa orang yang kompetitif, jadi menganggap kita adalah saingan. Jadi kita harus kuat mental, dan selain itu juga sebelum masuk ke dunia kerja, kita harus siapkan mental juga. Ketika kita melamar pekerjaan, itu tidak menjamin pekerjaan itu langsung menerima kita. Jangan itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi dari sekarang kuatkan mentalnya untuk menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan skill yang relevan. Perlu teman-teman tahu bahwa banyak sekali soft skill yang perlu kita kuasai dan siapkan di dunia kerja apapun itu. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua ada problem solving, public speaking, menguasai teknologi, dan bahasa Inggris. Nah, skill yang menguasai teknologi ini sangat penting sekali dan paling utama karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menginginkan karyawannya itu adalah jago dari teknologi, mampu menguasai komputer, dan lain sebagainya. Jadi, untuk teknologi ini usahain kamu menyiapkan kemampuan untuk mengoperasikan komputer, tidak perlu jago coding, namun untuk mengetahui dan tidak buta teknologi itu sudah cukup. Jadi teman-teman usahain bisa komputer, mengoperasikan Microsoft Word, Excel, PPT, dan lain sebagainya, karena admin-admin di perusahaan biasanya membutuhkan skill itu. Kemudian selain komputer, kita juga harus melek teknologi. Banyak sekali teknologi yang berkembang pesat, dan kita harus cepat adaptasi dengan teknologi yang baru. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mempelajarinya, skill yang baru gitu. Kemudian bahasa Inggris juga tidak kalah penting dari menguasai teknologi, karena bahasa Inggris ini sangat berpengaruh apapun kerjaannya. Kalau misalkan kita mampu bahasa Inggris, itu gajinya lebih gede dari yang kita bayangkan. Jadi ini bahasa Inggris sangat penting sekali, karena kalau misalkan kita tidak memiliki kesempatan kerja di negara sendiri, itu bisa berkesempatan mencoba di negara yang lain, dan itu sangat bermanfaat sekali. Kita bisa mencari relasi ke luar negeri dan lebih luas lagi. Yang keempat, yang perlu disiapkan itu adalah CV dan pengalaman. Jadi teman-teman semuanya, HRD ataupun pengurus manajemen atau manajer yang di perusahaan itu melirik kita terlebih dahulu dari CV-nya itu kayak gimana. Tapi dari sebagian besar HRD-nya itu tidak meluruskan, tidak mengutamakan
mereka itu lulusan dari mana, sekolah mana, dan itu tidak berpengaruh besar. Yang sangat berpengaruh itu adalah isi dari CV itu sendiri, apakah dia itu ada pengalaman atau tidak. Nah, teman-teman usahain siapkan juga CV-nya terkait, pengalamannya juga, dan usahakan dalam, isi-isi CV-nya itu terdapat organisasi, pengalaman, magang, kayak PKL. Kalau misalkan SMA itu usahain organisasi, workshop, kursus skill apa gitu ya, jadi harus dimasukin dan itu sangat berpengaruh sekali karena banyak perusahaan yang menyarankan karyawannya itu memiliki pengalaman. Yang terakhir adalah menyiapkan relasi. Jadi teman-teman semuanya perlu tahu ya, banyak sekali informasi pekerjaan itu datangnya dari teman, dari saudara, dari atasan, dan lain sebagainya. Tapi aku mau meluruskan, aku mau bijak dalam hal ini, ketika teman-teman disarankan untuk apa ya, mencari relasi itu artinya bukan kita kerjanya dapat dari orang dalam, tapi maksudnya adalah kita harus, banyak kenalan, harus banyak teman yang kenal kemampuan kita, harus banyak orang yang mengenal kita dan itu membantu. Bukan artinya orang dalam gitu. Jadi harus secara bijak bahwa, relasi di sini artinya untuk orang-orang tahu terkait kemampuan kita. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan, beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan ketika memilih dunia pekerjaan. Jadi teman-teman semuanya, kerja itu bukan cuman mencari uang saja, tapi rasa tanggung jawab, rasa kemandirian itu membentuk karakter kedewasaan kita. So, teman-teman sebaiknya disiapkan hal-hal yang sudah aku sampaikan, karena itu berdasarkan pengalaman aku, dan teman-teman semua yang sedang berjuang mencari pekerjaan tetap semangat dan jangan menyerah, karena banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat yang terjadi di kehidupan kita, karena selain ya gitu gue. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.